Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kita mulai diskusi kita pada malam hari ini dimulai dengan pemaparan oleh saudari Aini. Pemaparan dari hasil diskusi dia dengan saudari Dina. Pada Aini saya persilakan. Aini saya persilakan. Mohon ditampil ke itunya apa? Resumnya. Soalnya yang aku susah bukanya. Inilah ditampil ke? Belum ada. Belum Ki, masih di file. Belum ada di sini. Bentar ya, berarti masih lagi nge-lag ya. Bentar. Ki, hidupi kameraku. Sudah, Jing On? Sudah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil dari referensi dan juga materi yang saya cari dengan rekan saya, yaitu Saudari Dinar. Di sini berhubung Saudari Dinar sedang sakit, jadi saya akan mewakilkan referensi dan juga penjelasan dari Saudari Dinar. Baiklah, saya mulai. Di sini ada referensi dari saya. Pada masa Undang-Undang Dasar 1945, di dalam Undang-Undang 1945 tidak ada konstituante. Yang ada adalah MPR. MPR ini memiliki fungsi yang sama dengan konstituante. Penjelasan dari saya, karena di dalam isi naskah Undang-Undang 1945 hanya tertera Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang ini tertera pada bab kedua yang diatur pada pasal 2 ayat 1, 2, dan 3. Dan pasal 3. Berpatokan pada pasal 3 berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan undang-undang dan garis-garis besar daripada haluan negara. Lalu di sini ada penjelasan dari Saudari Dinar, yaitu dia mengambil pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS, Konstitusi RIS adalah sebuah konstitusi sementara karena menurut pasal 186 Konstitusi RIS, konstituante sidang pembuat konstitusi bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya mendapatkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang akan menggantikan konstitusi sementara. Sifat sementara ini karena pembentuk Undang-Undang Dasar merasa belum representatif untuk menetapkan sebuah undang-undang dasar. Selain itu, pembuatan undang-undang dasar ini dilakukan tergesa-gesa hanya untuk segera dibentuk memenuhi kebutuhan hubungan akan dibentuknya negara federal. Oleh sebab itu, menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikat, di kemudian hari akan dibentuk sebuah badan konstituante yang bersama pemerintah akan menetapkan undang-undang dasar yang baru sebagai undang-undang dasar yang tetap, yaitu sebuah badan konstitusi. Di sini penjelasan dari saya dijelaskan pada pasal 188 ayat 1, konstituante dibentuk dengan jalan memperbesar Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih menurut pasal 111 dan senat baru yang ditunjuk menurut pasal 97 dengan anggota-anggota luar biasa sebanyak jumlah anggota biasa majelis itu masing-masing. Mohon di-scroll, Saudara Fakih. Dan di sini masih penjelasan saya, yaitu pada masa Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pada masa ini menganut konstituante. Hal ini tertera dalam bab kelima pasal 136 ayat 1. Selanjutnya mengatur bahwa konstituante terdiri dari sejumlah anggota yang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 150 jiwa penduduk warga negara Indonesia mempunyai seorang wakil. Dan di sini dijelaskan sedikit oleh Saudari Dinar,
Perubahan-perubahan mendasar dalam pelaksanaan ketatanegaraan menurut Ketetapan UUDS 1950 dapat dilihat dari uraian Piagam Persetujuan Pemerintahan Republik Indonesia Serikat dan Pemerintahan Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1950 yang mana isinya yaitu yang pertama, konstituante terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dengan mengadakan pemilu umum berdasarkan atas satu orang anggota untuk tiap 300 penduduk dengan memperhatikan perwakilan yang pantas bagi golongan minorit. Yang kedua, tentang jabatan wakil presiden dalam negara kesatuan selama sebelum konstituante terbentuk, pemerintahan Republik Indonesia Serikat dan pemerintahan Republik Indonesia akan mengadakan tukar pikiran lebih lanjut. Baiklah, sekian dari materi dari saya dan juga saudari Ningrum. Apabila ada kritik maupun saran, silahkan saya kembalikan kepada ketua kelompok sekalian moderator. Terima kasih saudari Aini. Sekarang forum, apakah ada yang ditanyakan atau mungkin menanggapi hasil dari resume mereka? Forum, apakah ada yang menanya atau menanggapi? Bertanya. Silakan saudari Lucy. Untuk yang terakhir sekali Ki, yang perubahan-perubahan mendasar itu empirik atau ini normatif? Ya, yang itu, yang perubahan-perubahan mendasar. Bagaimana menurut forum, apakah perubahan-perubahan mendasar dalam pelaksanaan ketatanegaraan ini termasuk ke penjelasan empirik atau normatif? Apakah Aini ingin menanggapi tanggapan dari Lucy? Baiklah, di sini saya menanggapi. Sebenarnya di sini itu bukan referensi dari saya, tetapi dari saudari Dinar. Menurut saya pribadi, itu memang menjulur ke empirik karena di situ tertera di situ juga telah membahas pelaksanaan ketatanegaraan seperti itu. Sudah agak melenceng dan juga pendekatannya itu pendekatan empirik. Itu saja dari saya. Karena saya referensi ini bukan dari saya dan juga ini dari saudari Dinar. Jadi saya tidak bisa menjelaskan secara rinci atas pemikiran saudari Dinar. Terima kasih. Jadi bagaimana forum? Apakah harus kita hapus atau kita biarkan saja? Pendapat aku hapus, tapi kembali lagi ke forum. Baiklah, pendapat dari Lucy tadi katanya dihapus. Bagaimana dengan yang lain? Apakah kita hapus saja pengertian dari yang dijelaskan oleh Aini tadi? Menurut aku juga dihapus juga, kurang relevan juga, karena sudah mengarah ke luar dari tema yang sudah diberikan Bapak. Oke, berarti kita hapus ya. Sudah. Sekarang kita lanjut ke penjelasan materi oleh saudara Robert dan Ferdo. Pada Robert dan Ferdo, saya persilakan. Robert, silakan Bit. Robert. Oh baiklah. Jadi dengar suara ya? Bisa. Aku cek aja lah Bit. Akan menjelaskan referensi dari kami itu tentang pemegang daulat rakyat. Jadi yang pertama itu pemegang perbedaan pemegang kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945
Konstitusi Harian UDS 1950. Nah, jadi Undang Dasar 1945 itu dijelaskan mengenai kedaulatan negara dibahas pasal 1 2. Dijelaskan bahwa pegang kedaulatan adalah rakyat sesuai dengan pasal 1. Saudara Robert, Mungkin lagi terkendala 2 Undang sinyal. Dasar 1945 amandemen mengatakan kedaulatan rakyat. nampaknya gangguan sinyal. Kalau begitu dilanjutkan saja dengan Saudara Ferdo. Oke, baiklah. Saya ulangi. Mohon Pemegang maaf kedaulatan teman. rakyat. Halo. Maaf. Lanjut, Robert. Bisa dilanjut ya, mohon maaf tadi ada yang nelpon, di sininya hilang. Jadi lanjut ke, bisa di scroll ke bawah dikit yang konstitusi RIS. Oke. Oke, bisa di scroll ke bawah Ki. Sudah rasanya gangguan. Baiklah, dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat, barang terdiri dari 6 bab dan 197 pasal. Mengenai kedaulatan dijelaskan pasal 1 ayat berbunyi, kekuasaan kedaulatan dilakukan bersama antara perintah, DPR, dan jadi dijelaskan bahwa dalam Republik Indonesia Serikat yang memegang kedaulatan itu bukan rakyat, tapi pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan atau kepala pemimpin. Jadi mungkin itu saja pesan saya, bisa lanjutkan ke saudara untuk US dan penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih, Rob. C adalah batang tubuh UUDS 1950. Terdiri dari 6 bab, 146 pasal, dan 1 pasal penutup. Dan pemegang kedaulatan negara dijelaskan juga pada pasal 1 ayat 2. Kedaulatan Republik Indonesia berada di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama dengan DPR. Di atas bisa kita pahami bahwa terdapat perbedaan dalam pemegang kedaulatan di dalam negara. Pada UUD 1945, pemegang kedaulatan adalah di tangan rakyat bersama dengan MPR. Namun, dalam konstitusi RIS, keduanya dipegang oleh pemerintah, DPR, dan Senat. Kemudian, pada UUDS 1950 dijelaskan pemegang kedaulatan adalah di tangan rakyat, sama dengan UUD 1945. Namun, kedaulatan dilakukan rakyat bersama dengan DPR. Mungkin setelah pemaparan dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Baik, terima kasih pada Saudara Ferdinand dan Robert. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan dan juga tanggapan. Mungkin forum ada yang bertanya atau mungkin menanggapi. Saya persilakan. Saya persilakan forum. Mungkin ada yang bertanya atau menanggapi. Izin moderator. Saya persilakan. Di sini saya tidak banyak memberikan kritik, tapi mohon di-scroll ke bawah, moderator. Di sini saya melihat dari saudara Ferdo atau Robin, saya tidak mengetahui di sini referensi dari siapa, tetapi tertera di sini ada referensi dari Blogspot, dan di mana Pak Laurel tidak menganjurkan untuk kita mencantumkan dan juga istilahnya tuh mencantumkan referensi dari Blogspot dan lain-lain. Soalnya
mungkin referensi dari Blogspot itu kurang akurat gitu nah. Kritik saya seperti itu sedikit saja. Terima kasih moderator. Ya, terima kasih. Oh ini Ki, ingin menambahkan sedikit Ki, masalah penjelasan kami tadi Ki. Ya, dipersilakan. Ya, jadi mohon maaf teman-teman karena mungkin referensi yang saya ketik kami berdua dengan Firdo ketik itu belum lengkap karena masih ada beberapa referensi sebenarnya tapi belum sempat diketik dan insya Allah nanti kami perbaiki dan kami tambahi karena di situ masih banyak sekali yang belum ditulis. Dan mungkin itu saja yang ini bisa dilanjut nih. Baik, terima kasih. Selanjutnya apa ada lagi yang bertanya atau mungkin menanggapi? Saya persilakan. Apakah ada lagi yang bertanya? Apakah tidak ada? Tidak, moderator. Berarti cukup sampai di sini. Sekian sudah kerja kelompok kita pada malam hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.